Halo kaum pemula, kaum recehan, reban cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, jadi sekarang itu masuk dari weekend ya. Kita cek-cek terlebih dahulu dari pergerakan marketnya atau harganya ya. Nah, ini gue buka di exchange Binance, namun sekarang ini market udah mulai ijo-ijo nih. Cuman menurut kalian gimana nih ya dengan market sekarang nih walaupun udah ijo-ijo seperti ini ya. Terutama Bitcoin, biasanya masuk hari weekend itu Bitcoin merah, tapi sekarang udah alhamdulillah ijo ya walaupun memang naiknya hanya 1,31% aja. Namun ini awal yang baik ya, semoga saja gitu. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, di sini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi yang bakalan gue bahas sekarang itu adalah yang pertama, di mana kita akan mendapatkan hadiah nih atau pengumuman dari Federal Reserve. Semoga aja ya dari pengumuman ataupun kenaikan suku bunga itu tidak terlalu signifikan. Namun dari segi pengumumannya sebelumnya itu hanya 50 sampai dengan 75 basis poin. Namun menurut gua ya ketika dinaikkan hanya 75 basis poin aja atau setara dengan 0,75%, gua rasa melihat dari segi mental investor cryptocurrency itu udah kuat ya karena sebelumnya pun sama. Kita pernah alami itu gitu ya. Dan sekarang udah melewati fase itu. Namun untuk dari segi kenaikan suku bunga maksimumnya itu sampai dengan 400 basis poin atau setara dengan 4%-an. Wow, itu gila banget ya. Kalau sampai 400 basis poin, waduh gua nggak ngerti deh akan terjadi apa di aset-aset kripto ya. Dan untuk news yang kedua atau informasi yang kedua, di sini ada salah satu wakil ketua Federal Reserve yang bernama Lael Brainerd. Dia pun mendesak bahwa cryptocurrency itu harus diurus sesegera mungkin dari segi regulasinya. Bahkan dia pun menyatakan di dalam sebuah pidato, cryptocurrency itu akan diurus sekarang atau menyesal di kemudian hari. Nah, jadi secara tidak langsung cryptocurrency ini sedang didesak ya oleh dua keputusan. Yang pertama dari segi kenaikan suku bunga, yang kedua dari regulasinya. Karena sampai dengan sekarang ya untuk dari segi regulasi aset-aset kripto atau aset digital itu masih banyak negara-negara yang memang belum mengurus regulasinya ya khususnya kita nih negara Indonesia gitu. Indonesia pun belum melegalkan cryptocurrency. Oke, jadi nggak perlu lama-lama nih ya, nggak perlu banyak basa-basi. Kita langsung saja masuk ke informasinya. Nah, untuk dari Fear and Greed Index-nya sekarang itu hanya 20 nih. Jadi masih ekstrim lah ya, extreme fear nih. Jadi ya masih seperti inilah. Kalau masih di bawah 50 ini gua rasa masih belum baik ya. Tetapi melihat dari beberapa bulan kemarin itu sampai ke 6 gitu ya. Itu parah banget. Tapi sekarang udah lumayan nih, udah di angka 20 dari segi Fear and Greed Index-nya. Nah, jadi untuk keputusannya itu akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juli dan untuk jadwal-jadwal berikutnya di sini ada ya. Jadi tanggal 21 September gitu, tanggal 2 November. Nah, ini jadwal-jadwalnya dari rapat The Fed atau keputusan suku bunganya The Fed nih ya. Ini kalian bisa screenshot gitu biar kalian ingat gitu ya. Nah, jadi kira-kira untuk rapat pada tanggal 20 Juli itu berapa sih Bang gitu yang akan kenaikannya? Nah, jadi setahu gua untuk dari segi suku bunga ataupun keputusan dari The Fed pada tanggal 27 Juli mendatang itu kurang lebih sekitar 50 sampai 75 basis poin ya dan tergantung juga dari segi tingkat inflasinya juga. Kalau misalkan inflasinya memang masih tinggi ya itu akan dinaikkan maksimumnya itu 400 basis poin. Nah, bisa kalian bandingkan gitu ya. Kemarin aja dinaikin hanya 0,75% aja gitu. Orang-orang udah panik selling gitu. Apalagi kalau maksimum gitu ya sampai 400 basis poin atau setara dengan 4 persenan. Jadi untuk kita mengetahui untuk basis poin seperti itu kira-kira berapa persen sih? Nah, jadi untuk 50 basis poin itu setara dengan 0,5%. Dan untuk 75 basis poin itu sama dengan 0,75%. 100 basis poin sama dengan 1% dan begitu seterusnya ya. Dan bukan cuman ini aja nih. Jadi ada informasi terbaru juga ya bahwasanya dari minyak pun gitu telah anjlok lagi 2%-an walaupun memang tinggi tapi turun 2%-an dan bahkan informasi-informasi yang lainnya pun sama lah ya sampai sekarang tuh belum stabil. Dan ada yang baru juga nih yang memang
dibicarakan di dalam sebuah konferensi pers atau rapat lah bahasa umumnya ya, bahasa kitanya itu ada rapat nih dari perwakilan atau wakil ketua dari Federal Reserve. Nah, di sini ada salah satu wakil ketua The Fed yang bernama Brainerd mendesak regulasi kripto yang lebih cepat, mempromosikan peran stablecoin. Jadi di sini wakil ketua The Fed itu yang bernama Brainerd, dia telah mendesak nih untuk pelegalan kripto itu harus diselenggarakan lebih cepat nih ya katanya. Tapi di sisi lain dia pun mempromosikan perannya stablecoin yaitu USDT atau US dollar nih. Mengatur sekarang atau menyesal kemudian, Wakil Ketua Dewan Federal Reserve Amerika Serikat yang bernama Lael Brainerd mengatakan kepada audiens di konferensi Bank of England yang diselenggarakan di London pada hari Jumat kemarin. Kripto memiliki risiko dasar yang sama dengan keuangan tradisional dan membutuhkan pelindung yang kuat, klaim Brainerd menunjuk pada penurunan pasar baru-baru ini sebagai bukti. Jadi menurut Brainerd itu tujuannya adalah lebih baik kripto itu diatur sekarang dari segi regulasinya gitu, lebih cepat lebih baik daripada menyesal di kemudian hari ya, kira-kira seperti itu. Dan dia pun mengatakannya kepada audiens. Jadi ya kalian tahu lah audiens itu apa ya. Jadi orang-orang yang memang hadir di sana di saat rapat konferensi Bank of England diselenggarakan di London gitu ya. Dan itu tepat pada hari Jumat. Namun di sisi lain, kripto menurut Brainerd memiliki resiko dasar, yaitu sama dengan keuangan tradisional. Jadi sama aja dengan fiat money, karena gua pun kemarin pernah membahas. Jadi untuk investasi di cryptocurrency itu bukan unsur utang piutang ya. Jadi tidak ada. Sebetulnya sama aja gitu ya resikonya dengan fiat money atau keuangan tradisional. Tetapi di sisi lain yaitu yang Brainerd inginkan gitu. Kita walaupun memang aset digital, cryptocurrency, kita pun sama membutuhkan pelindung yang kuat. Maka dari itu Brainerd menyarankan untuk diatur sekarang gitu daripada menyesal di kemudian hari. Namun kan semuanya masih berbenturan ya sampai dengan sekarang nih. Bahkan Brainerd pun ambil contoh dari penurunan pasar yang baru-baru ini dan itu dijadikan bukti oleh Brainerd ya bahwa cryptocurrency itu kemarin wah itu luar biasa gitu. Contoh-contohnya banyak banget gitu ya. Bukan hanya dari segi penurunannya aja ya. Kalau penurunan itu biasa karena di aset kripto itu fluktuatif sama dengan saham juga gitu. Tetapi mungkin yang diambil contoh oleh Lael Brainerd dia mengambilnya dari koin Terra Luna ya mungkin ke arah sana ya. Cuman gua nggak tahu pastinya seperti apa. Namun acuan gua ke arah sana yang Brainerd bicarakan gitu di dalam sebuah rapat Bank of England. Brainerd mengucapkan istilah paling umum sepanjang pidatonya. Dia menyoroti masalah kinerja terbaru dalam cryptocurrency seperti volatilitas, kolerasi dengan ekuitas beresiko, kewajiban terhadap bank run dan risiko lain yang terkait dengan keuangan tradisional dan jaminan berlebihan sebagai penguat stres ketika kripto menjadi lebih terintegrasi ke dalam sistem keuangan yang lebih luas. Kebutuhan akan regulasi dalam menanggapi risiko tersebut akan menjadi lebih mendesak katanya. Nah, jadi di sini ya, jadi sepanjang dia berpidato gitu yang terus-terusan dia ucapkan yang paling umum adalah dia menyoroti masalah kinerja di dalam cryptocurrency dan juga dari segi volatilitasnya ya. Bahkan di sini dari segi korelasi dengan ekuitas risiko cryptocurrency. Jadi di sini kewajiban terhadap bank run dan risiko lain gitu terkait dengan keuangan tradisional itu pun sama ya. Jadi di cryptocurrency ini ya Brainerd terus mendesak lah ya kepada cryptocurrency ini khususnya buat kita semua yang memang berinvestasi di aset-aset kripto. Dan di sini pun dia mengatakan ya, jadi untuk jaminan berlebihan itu sebagai penguat stres ya. Makanya dari itu dia menginginkan sekali untuk cryptocurrency ini diatur sekarang dari segi regulasinya. Belum lagi nanti ketika memang menanggapi dari sebuah resikonya ya, itu akan lebih mendesak lagi gitu, akan terjadi desakan-desakan yang luar biasa. Jadi kurang lebihnya seperti itu apa yang diucapkan oleh Brainerd di dalam sebuah pidato bersama Bank of England yang diselenggarakan di London. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi kesimpulannya adalah dan untuk kondisi market saat ini walaupun memang sudah ijo-ijo tetapi menurut gua pribadi bukan berarti kita sudah masuk di fase bull run ya. Itu menurut gua enggak, tapi ya mudah-mudahan juga gitu ya. Ini memang kita sudah masuk di fase bull run gitu. Tetapi melihat dari segi tadi gitu yang pertama itu rapat The Fed aja itu belum diumumkan. Dan untuk dari segi rapat The Fed yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juli bulan sekarang nih ya tahun 2022.
Makanya ini menurut gua ini belum masuk lah ya untuk ke fase bull run gitu. Dan di sisi lain, dari Wakil Ketua Federal Reserve yang bernama Lael Brainerd, dia pun terus gitu ya mendesak dari segi regulasinya cryptocurrency. Karena memang untuk sampai sekarang regulasi cryptocurrency itu belum mendunia ya. Jadi memang belum banyak lah negara-negara yang sudah melegalkan cryptocurrency. Contohnya kita Indonesia aja belum gitu ya. Tapi untuk secara kita berinvestasi di aset kripto yaitu sah-sah saja. Namun untuk dari segi pelegalannya di kita belum ada. Ya, jadi yang sudah legal itu di El Salvador gitu ya dan beberapa negara lainnya lah gitu yang sudah diurus tuh dari segi regulasinya. Namun lebih banyaknya yang belum terregulasi, kira-kira seperti itu. Dan di sini Brainerd menyarankan untuk lebih cepat lagi mengurus regulasi cryptocurrency. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.